mereka yang mau bisnis, satu nekat, nekat. Karena tidak ada usaha yang nggak nekat. Resiko 50% gagal, 50% berhasil, itu sudah pasti. Tetapi kalau kita diam saja 100% gagal. Sehingga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan vlogger Dika CS ya, Dika CS. Di sini perkenalkan, nama saya Maman Lukmanul Hakim dari Kampung Kandang Sapi, Kecamatan Cijakku, Kabupaten Lebak. Untuk konten kali ini ya, tentang bagaimana budidaya ikan nila sistem bioflok. Ini merupakan sebuah terobosan bagi daerah-daerah yang kekurangan air, itu bisa menggunakan teknik bioflok ini karena sangat-sangat irit penggunaan air dan bisa dilaksanakan di dataran yang tidak ada air mengalirnya. Adapun kegiatan budidaya bioflok ini memang menguntungkan kalau dikelola secara profesional dengan ketentuan jumlah kolam yang kita kelola. Kalau mempekerjakan orang lain itu minimal ada 30 kolam. Kalau hanya sekedar misalkan hobi, itu juga bisa. Tetapi kalau untuk kegiatan bisnis harus menguntungkan kan. Jadi minimal ada 30 kolam. Karena itu keterkaitan dengan mesin yang digunakan juga. Minimal menggunakan mesin yang berkapasitas 30 kolam. Nah, untuk langsung melihat kepada budidayanya langsung ke kolamnya. Silahkan Bu Dika, ayo kita lihat. Oke. Nah, untuk biaya satu kolam ini membutuhkan biaya berapa nih Pak? Kolam ini berkapasitas 12 kubik. 12 kubik itu dengan kapasitas ikan bisa mencapai 1.200 ekor. Karena perhitungan bioflok itu per kubiknya itu 100. Nah, adapun biaya yang harus kita keluarkan tergantung kepada jumlah kolam yang kita buat. Nah, kalau saya membuat kolam kurang lebih ada 35 kolam ukuran 12 kubik, itu menghabiskan biaya kurang lebih 8 sampai 10 juta per kolam. Itu biayanya. Dan secara hitung-hitungan matematis gitu kan, keuntungannya juga ya ada. Tetapi harus benar-benar fokus dan hobi. Karena apa? Karena keterkaitan dengan yang namanya makhluk hidup diurus dalam sebuah media yang tidak ganti-ganti air, itu perlu pengawasan yang luar biasa gitu. Jadi benar-benar harus orang yang hobi gitu. Jadi untuk ikan ini, bioflok ini, itu biaya sampai ke panen 3 bulan itu secara hitung-hitungannya ekonomis ya menguntungkan, tapi tergantung juga kepada ketekunan kita. Asal kita rajin mengecek kondisi biofloknya, jangan sampai istilahnya bakterinya habis ataupun misalkan kandungan amoniaknya tinggi, ikannya bisa habis, sehingga benar-benar harus waspada. Kendala-kendala Pak pada saat budidaya ikan nila ini? Kendalanya itu di bibit, terutama faktor penentunya kan bibit. Jadi pada saat kita misalkan sudah mau tanam, bibit tidak ada di pasaran. Akhirnya apa? Kendala kan itu. Seharusnya kita dalam waktu 3 bulan kita isi ulang kembali bibitnya, kita tidak diperoleh bibit di pasaran. Kalau bagus menurut saya membuat pendederan sendiri untuk bibit, tetapi yang berkualitas. Karena itu lagi faktor bibit unggul dan tidak unggul. Kalau kita memelihara bibit yang biasa-biasa aja, itu kita akan rugi waktu dan rugi biaya. Karena dalam waktu 3 bulan, kalau yang bibit biasa itu tidak bisa sampai sekilo 345 dalam waktu 3 bulan. Nah, itulah faktor bibit. Kalau faktor pakan itu tidak terlalu ya, karena tersedia di pasaran. Itu yang terutama ya, bibit. Kalau misalnya masalah listrik mati gimana? Listrik mati, alat kita, mesin itu sudah dilengkapi dengan gensetnya. Jadi ada mesin di situ sudah tinggal mindahin poli,
dari listrik, kalau mati lampu ya udah kita pindahin langsung ke alat itu. Paling hanya beberapa jam kan gitu. Atau ada perbaikan listrik biasanya paling setengah hari bisa terpaksa memakai alat itu, jadi tidak ada hambatan. Untuk pemasaran? Pemasaran ikan nila itu sangat familiar di masyarakat. Kita jual ecer pun dengan harga sekarang itu 35.000, masyarakat pasti banyak yang beli. Atau kita nggak mau pusing jual ke pedagang lagi dengan harga 30.000, insya Allah pasti itu masih menguntungkan. Tenang aja, nggak usah pusing-pusing. Dibanding dengan patin mungkin sulit mencari pasaran kan. Kalau nila masyarakat sudah familiar semua. Masukan saya pertama, sebelum membangun ini ya harus kunjungan dulu ke beberapa tempat. Observasi. Antara teori kadang dengan praktek berbeda-beda dan setiap tempat pasti berbeda-beda. Yang penting teorinya kita sudah kuasai, kita observasi dulu ke beberapa tempat di wilayah selatan ini. Mungkin di sini ada, kemudian di Pandeglang juga sudah banyak, sudah maju-maju lagi kan di Pandeglang. Serang juga ada. Insya Allah kalau sudah mau niat serius dan ada modal, bisa diikuti teknik bioflok ini karena memang luar biasa hasilnya. Menguntungkan? Menguntungkan. Jadi selama 2 tahun ini masih mau lanjut atau gimana? Lanjut kayaknya. Lanjut. Saya lebih fokus lanjut karena ya tadi menguntungkan. Intinya proposal yang hebat itu bukan karena hebat nulisnya, tapi yang dilaksanakan. Nah, jadi buat mereka yang mau bisnis, satu nekat, karena tidak ada usaha yang nggak nekat. Resiko 50% gagal, 50% berhasil, sudah pasti. Tetapi kalau kita diam saja 100% gagal. Sehingga ya kalau kita punya rencana, punya proposal, punya modal, laksanakan dulu. Nanti insya Allah ilmu akan menyusul sedikit demi sedikit.